Ya, saya itu tidak ngerti pelecehan seksual secara verbal itu tidak ngerti saya. Ya. Pelecehannya ya ada yang berupa omongan, ada yang berbentuk ya semi tindakan. Itu terjadi di mana? Di lokasi, di tempat garasi. Jadi di sekitaran, ya karena mereka ini bertetangga, ya di sekitaran tempat konflik. Tapi konon katanya alat seksualnya itu bisulan, jadi saya nggak ngerti ya. Dia pernah ngomong kepada saya bahwa suaminya sudah tidak bisa begitu karena bisulan. Kita sebaiknya menutup aib orang lain, apalagi menutup aib diri kita sendiri. Jangan sampai kita membuka aib orang lain, akhirnya aib kita yang terbuka. Alih-alih mereda, konflik antara Sahara dan mantan dosen Universitas Islam Negeri Malang, Muhammad Imam Muslimin, atau yang akrab disapa Yai Mim, justru semakin memanas. Perseteruan yang awalnya bermula dari permasalahan pribadi antar tetangga itu kini berkembang menjadi kasus hukum yang serius. Terbaru, Sahara resmi melaporkan balik Yai Mim ke Polresta Malang Kota dengan tuduhan pelecehan. Tak berhenti di situ, Sahara juga disebut telah meminta perlindungan kepada Komnas Perempuan atas dugaan peristiwa yang dialaminya. Langkah hukum yang diambil Sahara ini sontak menarik perhatian publik dan memunculkan beragam spekulasi di media sosial. Menanggapi laporan tersebut, Yai Mim akhirnya angkat bicara. Ditemani oleh sang istri, ia mencoba meluruskan tudingan yang diarahkan kepadanya, sekaligus menjelaskan kronologi versi dirinya. Dalam keterangannya, Yai Mim membantah keras tuduhan pelecehan tersebut dan menyebut bahwa Sahara justru pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya sendiri, termasuk soal masalah privasi dengan sang suami. Saya tidak tahu sejauh mana dia minta perlindungan. Kenapa tidak kepada suaminya saja, misalnya The King of Kong, Muhammad Sofyan. Dia kan sangat melindungi. Tapi konon katanya alat seksualnya itu bisulan. Jadi saya nggak ngerti ya. Dia pernah ngomong kepada saya bahwa suaminya sudah tidak bisa begitu karena bisulan. Lah saya bilang begini, kalau bisulan ya bukan saya dong, Mbak. Bawa aja ke dokter. Ya, sehingga bisulan tuh gede tapi nggak bisa dipakai itu, Mbak. Bahasa kedokterannya mungkin gonorrhea atau gonorrhea. Hari ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa kami datang untuk melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan pelecehan seksual. Nanti alat bukti kami akan berikan ke penyidik manakala nanti sudah dipanggil. Ini kan saat ini kan kami hanya mengantarkan laporannya aja. Dan nanti biar penyidik nanti yang memberikan keterangan. Karena itu punya penyidik. Laporan baru. Kan kalau kemarin kan laporan kami kan pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, kami saat ini datang dengan laporan pelecehan seksual. Nanti kawan-kawan atau dari penyidik yang akan menyampaikan. Laporannya kami fokus kepada yang bersangkutan. Karena kami tidak mau melebar kemana-mana. Kami ingin masalah ini cepat clear. Tidak mau melebar kemana-mana, urusan prinsipal kami hanya dengan Pak Min. Jadi kami tidak mau melebar kemana-mana. Pelecehannya ya ada yang berupa omongan, ada yang berbentuk ya semi tindakan. Itu terjadi di mana? Di lokasi, di tempat garasi. Jadi di sekitaran, ya karena mereka ini bertetangga, ya di sekitaran tempat konflik. Informasinya pelecehan itu kurang lebih sekitar 4 kali. Pelecehan seksual secara verbal itu tidak ngerti saya. Ya. Dan dampak hukumnya seperti apa, maka nanti saya akan menunjuk kuasa hukum saya. Saya menunggu laporan, menunggu diperiksa. Kalau dilaporkan kan nanti diperiksa.
Karena bagi saya kalau pelecehan seksual yang saya bayangkan itu misalnya kalau apa ya, misalnya ya apa ya, saya nggak ngerti seperti apa. Saya lihat saja nanti, saya nggak ngerti seperti apa. Itu kan harus diceritakan tuh seperti apa gitu kan, baru bisa apa yang dimaksud dengan pelecehan secara verbal itu kan harus definitif toh. Ya, saya nggak ngerti yang dimaksud Mbak Zahra seperti apa, nanti saya nunggu aja itu. Ya nggak apa-apa, namanya perempuan kan dia minta perlindungan pada perempuan. Kalau saya laki-laki minta perlindungan, Pak, saya berlindungnya kepada kebenaran dan keadilan. Ya kalau saya merasa benar dan tidak berbuat zalim, ya saya berlindung ke itu aja, keadilan dan kebenaran. Itu hakikatnya dari Tuhan, al-adl. Meski tengah menghadapi tuduhan serius terkait dugaan pelecehan, mantan dosen Universitas Islam Negeri Malang, Muhammad Imam Muslimin atau Yaimim, tampaknya mulai bisa sedikit bernapas lega di tengah memanasnya konflik dengan Zahra, wanita yang diketahui berprofesi sebagai pemilik usaha rental mobil. Pasalnya, laporan yang lebih dulu dilayangkan Yaimim terhadap Zahra kini selangkah lebih maju dalam proses hukum. Pihak kepolisian dikabarkan telah memanggil Yaimim untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan pertamanya terhadap Zahra, yang diduga melakukan tindakan tidak menyenangkan serta pencemaran nama baik. Pemanggilan tersebut menjadi sinyal bahwa kasus ini mulai menemukan titik terang, setidaknya dari sisi laporan Yaimim. Sumber terdekat menyebutkan, mantan dosen itu datang memenuhi panggilan dengan didampingi kuasa hukum dan sang istri sebagai bentuk keseriusan dalam menempuh jalur hukum. Pelaporan kami ya terhadap Ibu Zahra yang kami laporkan atas pelanggaran UU ITE. Jadi tadi Yaimim sebagai pelapor, diperiksa sebagai pelapor, sedangkan saya sebagai saksi. Itu. Dampak daripada apa yang telah dilakukan oleh Mbak Zahra ini, terutama dampak material dan imaterial. Dampak imaterial saya jelaskan, tidak bisa saya jelaskan karena apa? Kalau saya menjelaskan ini saya suka terbawa emosi, nangis gitu ya. Jadi saya langsung kepada dampak material. Yaitu antara lain saya diberhentikan sebagai, atau bukan diberhentikan ya, saya harus mengundurkan diri sebagai pengajar filsafat tasawuf di Pasca Sarjana UIN Malang. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa proyek yang telah saya bangun dengan beberapa kementerian itu dibatalkan. Kemudian saya diberhentikan dari seluruh jadwal khotib dan ceramah di Malang ini. Jadi seluruh masjid itu meng-cancel saya atau membatalkan jadwal yang sudah dikirim kepada saya, sehingga bagaimanapun itu semua ada uangnya gitu. Jadi secara material itu itu Mbak. Lalu kemudian ini perusakan terhadap secara material ya. Saya nggak hafal, tapi kalau saya sebutkan satu persatu banyak sekali perusakan properti saya, misalnya pot dan lain sebagainya, hebel, tembok itu dihancurkan semua oleh dampak daripada pemberitaan oleh Mbak Zahra ini. Itu antara lain. Dari awal kan saya katakan saya dukung Yaimim dan tidak layak orang muda, tetangga muda yang masih kuat gagah melawan orang tua gitu. Harusnya kan dia berpikir kalau memang dia merasa terganggu Yaimim, dia buat laporan polisi saja, proses secara hukum. Tapi ini kan sudah melibatkan provokasi, persekusi, sehingga jadi kasus nasional. Se-Indonesia udah membenci Zahra, Yaimim udah di atas kertas. Terus Zahra kan tentu punya dasar kenapa dia berjuang. Dan perempuan kan kadang-kala orang manusia kalau harga dirinya dia merasa ada benar, dia juga nggak akan takut. Buktinya nggak ada juga yang berani menyerang atau mempersekusi atau mengangkat langsung Zahra. Ya karena mungkin dia juga punya bukti yang kuat gitu. Oleh karena itu kita sebaiknya menutup aib orang lain.
apalagi menutup aib diri kita sendiri. Jangan sampai kita membuka aib orang lain, akhirnya aib kita yang terbuka. Ya, pada prinsipnya kami sangat menghargai ini sudah masuk ke ranah hukum, ya biarkan hukum yang nanti yang berjalan seperti bagaimana mestinya. Kami tidak bisa mengomentari jauh lebih dalam karena itu ranahnya kepolisian. Gimana ya, kerugian material itu kan subjektif ya. Semua orang bisa berargumentasi memiliki kerugian imaterial. Ya tinggal nanti apakah kemudian bisa dibuktikan kerugian imaterial itu. Cuman nyata-nyata prinsipal kami yang menurut hemat saya mengalami kerugian imaterial itu tadi. Harapan publik agar perseteruan antara Yai Mim dan Sahara segera berakhir tampaknya harus pupus. Padahal, sebelumnya kedua belah pihak sempat menunjukkan tanda-tanda damai dengan berjabat tangan dan saling memaafkan. Momen tersebut sempat menumbuhkan optimisme bahwa konflik panjang antara mantan dosen UIN Malang itu dengan Sahara akhirnya akan berakhir dengan baik. Namun, siapa sangka situasi berbalik drastis hanya dalam hitungan hari. Yai Mim kembali membuat langkah mengejutkan dengan melaporkan Sahara untuk kedua kalinya ke pihak kepolisian. Langkah itu tidak hanya mengecoh publik, tetapi juga dianggap memunggungi perdamaian yang sebelumnya sudah berada di depan mata. Kini, dengan adanya aksi saling lapor antara Yai Mim dan Sahara, peluang untuk mencapai penyelesaian damai semakin menipis. Kasus yang semula diharapkan selesai secara kekeluargaan justru berkembang menjadi konflik hukum yang semakin kompleks, memperpanjang daftar perselisihan antara kedua pihak yang dulunya dikenal cukup akrab sebagai tetangga. Lalu atas dasar apa Yai Mim memutuskan untuk melanjutkan laporan ketimbang berdamai dengan Sahara? Karena sekarang sudah masuk ranah hukum, saya harus bagaimana seperti apa, saya mengikuti saran daripada Panglima saya. Ini saya gambarkan. Peperangan sudah genderang perang sudah dipukul. Siapa itu? Oleh Mbak Sahara dengan melaporkan saya ke kepolisian. Atas dugaan apa? Enggak tahu saya. Karena saya sudah dilaporkan, saya pun melaporkan. Alias saya juga menabuh perang, genderang perang. Dengan menunjuk Panglima Perang, yaitu siapa namanya ini? Agustian Anggi Siagian. Kenapa saya tunjuk? Ya, pokoknya gitulah. Cocok saya sama dia. Ya. Saya serahkan, peperangan ini harus menang, tidak ada kalah. Saya menggunakan perang teori Mojopahit, yaitu belalang menyambar mangsa, dan seterusnya. Itulah yang dipakai TNI dan pasukannya di seluruh Indonesia, yaitu belalang. Saya hanya menyampaikan pada prinsipnya kami ini ngikut mau kayak gimana, yaitu yang penting apa? Itikat baik. Ya kalau itikat baiknya pengen adem, damai, kita ikut. Pengennya ke ranah hukum kita ikut, yang nggak kita ikutin nih karena yang rame-rame. Kami ingin Malang ini tetap kondusif, adem, ayem, ya kita jaga bersama kota Malang yang indah ini. Mbak Sahara itu tidak salah gitu loh. Mbak Sahara itu bukan satu kesalahan, tapi satu kebenaran, yaitu kebenaran subjektif dia. Kalau saya ini kan dosen filsafat Mbak ya, jadi selalu apa yang saya katakan itu saya runutkan, saya sanadkan kepada sebuah teori filosofis atau teori filsafat. Pagi-pagi itu saya nyamperin Pak Sofyan yang berada di Gazebo-nya. Di situ ada sahabat saya yang sangat ganteng di dunia, yaitu The King of Kong, Pak Muhammad Sofyan. Saya minta maaf dan kita sudah saling memaafkan. Di situ ada Agil, Mas Agil, aku minta maaf. Terus ada Mas Ferry minta maaf, selesai. Terus ada satu orang yang tidak mau tak ajak salaman, tapi karena memang orang lain tidak ada hubungannya dengan kasus saya. Saya pun merasa benar dan saya menghormati kebenaran subjektivitas Mbak Sahara dan juga The King of Kong, Muhammad Sofyan niku. Gitu Mbak Sahara, Mbak. Saya pikirkan satu sama lain kan bukan anak kecil toh.
Ya, Yai Mim sudah berumur, Pak Mim ini kan sudah berumur, sudah beristri lebih dari 1 kali, sudah punya anak, punya cucu. Pun demikian dengan prinsipal kami sudah punya anak. Ya, saya pikir kalau kata maaf terlontar itu ya mestinya juga diimbangi dengan perilaku dan sikap. Maaf itu kan tidak bisa hanya berbentuk kata. Maaf itu harus sejalan dengan antara kata dan perbuatan. Tidak perlu dikatakan saya sudah minta maaf nih, kita perbaikan, kan tidak perlu begitu kan. Kok kesannya kayak anak kecil sekali begitu loh. Ini antar tetangga ini, bukan antar kampung. Jadi polisi bukan tepat, tapi solusi dan silaturahmi. Kalau lagunya silaturahmi tetap dijaga untuk bekal nanti di surga. Ya, udah damai aja, simpel kok, bisa selesai. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.